Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur-dulur tani semua? Sehat tentunya ya. Kali ini Sinau Tani akan membahas lagi tentang pentingnya pembuatan parit di dalam bertabila ya, atau tanam benih langsung. Pembuatan parit ini sangat menentukan ya, atau penataan lahan ya, sehingga airnya dapat betul-betul dibuang ya, dapat mengalir di parit sehingga perkembangan benih itu dapat maksimal tumbuh ya. Dan langsung saja ini setelah lahan di traktor ya, atau digaru yang terakhir itu terlebih dahulu dibuang ya airnya. Agar tinggal macak-macak saja ya. Usahakan pembuangan airnya ini setelah di traktor ya, atau didiamkan selama 1 malam ya, sehingga paginya itu nampak genangan-genangan yang kurang merata ya. Lalu segera kita ratakan dan dibuang tempat-tempat yang lebih tergenang airnya atau yang lebih rendah ya. Karena dalam pengolahan lahan traktor itu tidak semuanya dapat merata lahannya ya, sehingga kita harus membenahi atau memperbaiki agar lahannya itu betul-betul rata ya, sehingga nanti setelah penebaran benih langsung atau setelah kita tanam tabila itu airnya dapat terbuang dengan lancar ya, dan lahannya itu dapat rata semua, sehingga dapat menumbuhkan benih padi itu dengan sempurna ya. Kebanyakan petani yang pemula baru tabila itu enggan atau males ya meratakan lahan ya. Sedangkan itu menurut saya itu sangat penting ya. Karena di musim tanam yang kedua, kalau masih ada curah hujan itu tentunya dapat menghambat pertumbuhan benih padi ya, karena tergenangnya air atau kurang ratanya lahan ya. Dan dalam meratakan lahan ini sangat penting ya.
Dan setelah lahan serasa sudah rata semua ya, tidak ada genangan air, langsung saja dilakukan pembuatan paritan ya. Dan bila perlu, pembuatan paritan ini dilakukan 2 kali ya, di bagian-bagian yang genangan airnya itu sulit untuk mengalir di paritan, itu dilakukan penarikan 2 kali ya, sehingga akan menghasilkan paritan yang tambah dalam ya. Dan itu sangat membantu dikhawatirkan turunnya hujan ya nanti setelah tebar itu, sehingga airnya dapat mengalir dengan sempurna ya, atau tuntas, tidak ada yang tergenang ya. Hal itu sangat penting ya sebenarnya, tapi banyak petani yang tabila pemula itu mengabaikannya ya, atau tidak memperhatikannya itu ya. Dan seandainya setelah tebar tabela itu 1 atau 2 hari itu turun hujan ya, bisa dilakukan penarikan dengan galon ini kembali ya, tidak apa-apa ya kalau ada air yang tergenang dan tidak mau kering atau tidak mau kisat lagi, itu bisa mematikan benihnya ya, karena benihnya baru keluar mata daun itu sangat rawan ya, kalau terendam 2-4 hari itu bisa mati ya. Sehingga lakukan saja pelebaran paritan itu agar airnya dapat mengalir ya, pokoknya ya diusahakan agar airnya itu dapat tuntas ya. Ditarik lagi dengan galon ini pun tidak apa-apa ya, itu malah lebih baik ya, agar benihnya dapat tumbuh dengan sempurna. Dan dalam penyepraian setelah lahan dibikin paritan itu, usahakan airnya itu betul-betul sudah tuntas ya, sehingga penyepraiannya itu dapat betul-betul mengenai gulma yang ada di atas lahan ini ya. Kalau penyepraian masih ada airnya yang tergenang atau macak-macak sekali, itu menurut saya itu kurang maksimal ya, tidak mengenai langsung gulma yang ada di atas tanah itu ya. Dan kalau masih ada airnya itu, gulmanya tentu terhalang oleh air itu sendiri ya, dan herbisida atau obat rumput yang kita spraykan itu tidak mengenai langsung gulma-gulma itu sendiri ya. Dan itu pun sangat penting ya menurut saya ya, karena kedepannya nanti pasti gulma itu akan tumbuh ya, karena dia tidak terkena herbisida yang terhalang oleh air tadi ya, sehingga herbisidanya masih tetap berkembang nanti setelah airnya hilang itu ya. Dan yang paling utama itu adalah paritan ya, usahakan itu airnya itu dapat mengalir dengan lancar ya, sehingga tidak menggenangi lahan yang kita tebari tabila itu. Usahakan kalau paritannya itu
kecil atau lumpurnya kembali lagi ke paritan itu, usahakan tarik kembali dengan galon ya, agar airnya dapat mengalir dengan sempurna ya. Ya mungkin itu saja ya dari Sinau Tani ya. Ini hanya sekedar pengalaman yang saya kerjakan ya di dalam bertabila atau tanam benih langsung ya. Dan semoga apa yang saya buat ini bisa menjadikan bertambahnya ilmu atau pengalaman ya untuk dulur-dulur tani yang tanam padi sistem tabila ya. Oke, yang penting terus berusaha, maju terus petani Indonesia, dan jangan pernah menyerah.